Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan dikisahkan proses penciptaan Adam alaihi salam, yang dikutip dari kitab terjemah Daqaiqul Ahbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan, Allah menciptakan jasad Adam alaihi salam dari beberapa bagian bumi, dunia, yaitu 1. Kepalanya berasal dari tanah Ka'bah. 2. Dadanya berasal dari beberapa bagian bumi. 3. Punggung dan perutnya dari tanah Hindi, India. 4. Kedua tangannya berasal dari tanah Masyriq, bagian timur. 5. Kedua kakinya berasal dari tanah Maghrib, bagian barat. Dalam riwayat yang lain, Wahab bin Munabbih berkata, Allah menciptakan Adam alaihi salam dari bumi yang 7. 1. Kepalanya dari bumi yang pertama. 2. Lehernya dari bumi yang kedua. 3. Dadanya dari bumi yang ketiga. 4. Kedua tangannya dari bumi yang keempat. 5. Punggung dan perutnya dari bumi yang kelima. 6. Pantatnya dari bumi yang keenam. 7. Kedua bahunya dari bumi yang ketujuh. Dalam riwayat yang lain lagi, Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salam dari 1. Kepalanya dari tanah Baitul Maqdis. 2. Wajahnya dari tanah surga. 3. Kedua telinganya dari tanah Bukit Tursina. 4. Dahi keningnya dari tanah Irak. 5. Giginya dari tanah Telaga Kausar. 6. Tangan kanan beserta jarinya dari tanah Ka'bah. 7. Tangan kirinya dari tanah Paris Persia. 8. Kedua kaki dan bahunya dari tanah Hindi. 9. Tulangnya dari tanah pegunungan. 10. Auratnya dari tanah Babylon. 11. Punggungnya dari tanah Irak. 12. Perutnya dari tanah Khurasan, Afghanistan. 13. Hatinya dari tanah surga Firdaus. 14. Lisannya dari tanah Taif. 15. Kedua matanya dari tanah Telaga. Adapun hikmahnya adalah, adapun kepalanya dari tanah Baitul Maqdis, maka dijadikan sebagai tempatnya akal, kecerdasan dan untuk bicara. Adapun kedua telinganya dari tanah Bukit Tursina, maka dijadikan sebagai alat untuk mendengarkan nasihat. Adapun dahinya berasal dari tanah Irak, maka jadikan sebagai alat untuk bersujud kepada Allah. Adapun wajahnya berasal dari tanah surga, maka dijadikan sebagai tempatnya kecantikan dan perhiasan. Adapun giginya berasal dari Jelaga Kausar, maka dijadikan sebagai tempat yang manis-manis kenikmatan. Adapun tangan kanannya dari tanah Ka'bah, maka dijadikan sebagai tempat barokah, maunah, pertolongan, penghidupan dan kedermawanan. Adapun tangan kirinya berasal dari tanah Paris Persia, maka jadikan sebagai alat untuk bersuci dan istinja. Adapun perutnya berasal dari tanah Khurasan, maka dijadikan sebagainya tempatnya lapar dan lesu. Adapun auratnya berasal dari tanah Babylon, maka dijadikan sebagai tempatnya syahwat, berkhianat dan berdusta. Adapun tulangnya berasal dari tanah pegunungan, maka diadikan sebagai tempat yang keras. Adapun hatinya berasal dari tanah surga Firdaus, maka dijadikan sebagai empatnya keimanan. Adapun lisannya berasal dari Tafah Taif, maka dijadikan sebagai tempat bersaksi, syahadah, tawadu, dan untuk berdoa kepada Allah. Allah menciptakan 7 lubang pada kepala manusia, yaitu 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung dan 1 lubang mulut. Dan menciptakan 2 lubang pada badan manusia, yaitu, lubang kubul dan dubur. Dan Allah menciptakan panca indera, yaitu, mata untuk melihat, 2 telinga untuk mendengar, mulut untuk merasakan, 2 tangan untuk meraba dan hidung untuk mencium. Dijelaskan dalam suatu hadits, ketika Allah ingin meniupkan ruh pada Adam, maka diperintahkannya ruh untuk masuk ke dalam tubuh Adam. Ruh pun masuk ke dalam tubuh Adam, mulai dari otaknya dan dia berputar-putar di dalamnya selama 200 tahun, lalu ruh turun pada mata sehingga Adam dapat melihat dirinya yang masih berupa lumpur yang kering.
Dan ketika ruh sampai di telinganya maka terdengarlah malaikat membaca tasbih. Kemudian ruh turun ke hidung, maka Adam pun bersin, dan setelah selesai bersin ruh turun ke mulut, lidah dan telinganya, maka Allah ajarkan untuk berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan Allah pun menjawab Yarhamuka Rabbuka ya Adam. Semoga Tuhanmu merahmatimu hai Adam. Kemudian ruh turun lagi ke dadanya, maka Adam mencoba untuk berdiri tetapi tidak mampu. Allah pun berfirman, Wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia itu sangat tergesa-gesa. Dan ketika ruh sampai pada perut, Adam merasa lapar dan ingin makanan, setelah itu ruh pun menyebar ke seluruh jasad Adam, hingga jadilah daging, darah dan otot. Kemudian Allah memberikan pada Adam pakaian dari kuku yang setiap hari bertambah kebagusan dan kecantikannya. Tatkala Adam berbuat dosa, Allah mengganti kuku tersebut dengan kulit, tapi masih ada sedikit yang tertinggal pada ujung jari untuk mengingatkan asal-muasal kejadian Adam alaihi salam. Setelah itu Allah menyempurnakan kejadian Adam. Adam diberi ruh dan diberikan pakaian dari surga dan Nur Muhammad bersinar pada wajahnya bagaikan bulan purnama. Lalu Adam diletakkan pada keranda dan diangkat oleh para malaikat, dan Allah Ta'ala berfirman, bawalah dia berputar mengelilingi langit, supaya dia mengetahui indahnya langit dan apa saja yang ada di langit hingga bertambah keyakinannya. Para malaikat menjawab, Rabbana samina wa atana, wahai Tuhan kami mendengar perintahmu, dan kami patuh kepadamu. Para malaikat lalu membawa Adam mengelilingi langit selama kurang lebih 100 tahun. Allah lalu menciptakan kuda yang terbuat dari misik putih yang semerbak mewangi. Kuda tersebut dinamakan Maimun. Dia mempunyai 2 sayap yang terbuat dari intan dan marjan. Adam lalu menaiki kuda tersebut, sedang Jibril memegang kendalinya, Mikail berada di sebelah kanannya dan Israfil di sebelah kirinya. Mereka berputar-putar mengelilingi seluruh penjuru langit dan Nabi Adam memberi salam kepada para malaikat, Assalamualaikum. Semoga keselamatan bagi kalian. Dan para malaikat pun menjawab, Waalaikumsalam. Semoga keselamatan juga bagimu. Lalu Allah berfirman, Wahai Adam, salam ini merupakan penghormatan kepadamu dan anak cucumu yang beriman, mukmin, sampai datangnya hari kiamat. Demikian kisah penciptaan Nabi Adam dikutip dari terjemah kitab Daqaiqul Ahbar. Terima kasih, semoga bermanfaat.